Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Pemimpin adalah seseorang yang sangatlah luar biasa. Dalam dunia One Piece, pemimpin selalu diperlihatkan sebagai kapten dalam kelompok bajak laut. Namun ada suatu entitas maha besar dan maha jangkung alias maha tinggi di dunia, yaitu manusia yang belum diketahui bagaimana rarai alias mukanya, siapa lagi jika bukan sang maha agung Im Sama. Tidak ada informasi perihal orang ini. Yang diketahui hanyalah penghuni kastil kosong, yaitu Pastil Pangea. Dan yang sangat menarik dari semua ini adalah bahwa Im Sama itu sendiri adalah atasan dari Gorosei. Kita semua sebelumnya hanya mengetahui bahwa Gorosei adalah otoritas paling tinggi, tetapi itu semua dipatahkan oleh kehadiran Im Sama itu sendiri. Dan informasi yang mengetahui bagaimana wujud dari Im Sama hanyalah Gorosei, almarhum King Cobra alias Raja Cobra, dan Sabo. Namun hanya sebatas itu saja. Tetapi di sini kita belum diberitahu bahwa Sabo mengetahui wajah dari Im Sama. Belum ada informasi soal entitas dari Im Sama pria ataupun wanita. Yang diperlihatkan di chapter tersebut hanyalah siluet saja. Dalam pemikiran saya, tidak akan secepat ini bahwa Im Sama diketahui wajah aslinya, terkecuali bahwa Gorosei sudah ditumbangkan, hanya menyisakan Im Sama saja. Karena jika Gorosei kalah, tidak akan ada yang memerintah dunia lagi kecuali Im Sama. Namun yang jadi masalah adalah jika Im Sama keluar dari kandangnya alias Kastil Pangea dan mengaku sebagai otoritas tertinggi, apakah dunia akan mengakui dan patuh terhadap Im Sama? Karena Merin, si Purple, bahkan Kesatria Suci pun sepertinya tidak mengetahui bahwa otoritas tertinggi adalah Im Sama. Terkecuali Im Sama menunjukkan kemampuannya dari kekuatan atau buah iblisnya yang tidak bisa dikalahkan oleh Merin ataupun Kesatria Suci. Maka jika kekuatan berada pada hal tersebut, otomatis mereka akan patuh karena takut akan kekuatan besar milik Im Sama. Terkecuali Im Sama menunjukkan kemampuan dari kekuatan atau buah iblisnya yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan Merin ataupun Kesatria Suci. Maka jika kekuatan berada pada hal tersebut, otomatis mereka akan patuh karena takut akan kekuatan besar milik Im Sama. Sebaliknya, jika Im Sama hanya sekuat Gorosei dan bisa saja ditandingi oleh sekelas Akainu, maka tidak akan ada yang patuh terhadap Im Sama. Maka sudah jelas jika Gorosei dikalahkan, Im Sama harus mengeluarkan kekuatan secara full kepada dunia agar diakui sebagai otoritas tertinggi di atas Gorosei. Terkecuali Im Sama membangun ulang perang tanpa melibatkan angkatan laut Kesatria Suci CP0 dalam perang. Di sini kita juga harus memperhatikan bahwa jumlah dalam pasukan perang sangatlah berperan penting dalam jumlah penyerangan. Namun jika perang terjadi, Im Sama menunjukkan siapa yang hanya manusia dan siapa yang dewa yang sebenarnya, maka Im Sama dapat melakukannya sendiri. Kita belajar dari kekuatan dari Uchiha Madara yang sangat powerful. Madara hanya seorang diri ketika perang dunia shinobi keempat. Madara mampu melampaui kekuatan semua yang dianggap musuh di hadapannya dan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan antara dirinya dengan orang yang berada di hadapannya. Madara adalah sosok lain dalam Naruto, tetapi kehadiran ketika pertama kali diperlihatkan sangatlah luar biasa epik. Saya berharap kehadiran pertama dari Im Sama akan sangatlah epik seperti Madara. Namun kita semua harus sadar sebagai penikmat series One Piece bahwa One Piece memanglah berbeda dari kebanyakan series. One Piece selalu menampilkan kekonyolan, kebodohan, dan keteledoran. Bahkan kita juga tahu bahwa sekelas Shiki si singa emas pun sangatlah konyol. Tetapi yang cukup epik dalam dunia One Piece adalah ketika kita menonton One Piece film Movie Red, ketika Akagami menghadang Kizaru dan Fujitora menggunakan hakinya. Pertarungan Im Sama di akhir cerita jika berhadapan dengan Luffy atau kekuatan Nika, apakah akan seperti Kaido atau tidak? Ketika Kaido berhadapan dengan Luffy, bukan karena kualitas yang buruk, tetapi memang mengadaptasi kepada Warner Bros yang kita ketahui sejak kecil memang kartun tersebut memanglah seperti itu. Dan ditambah dengan imajinasi Luffy memanglah di luar pemikiran kita, atau Luffy selalu berpikir bodoh dan kekanak-kanakan. Saya berharap bahwa Luffy memiliki imajinasi yang konyol tetapi memiliki dampak atau efek yang luar biasa besar dalam setiap serangannya. Yang saya perhatikan sejauh ini, hingga melawan Rob Lucci terlalu banyak aksi Luffy yang sangatlah konyol. Tetapi saya berharap kelakuan konyol ketika berhadapan dengan Im Sama berkurang dan berfokus kepada adu kekuatan yang sangat besar sekelas dewa. Ini semua akan sangat menarik dan luar biasa menjadi lawan terakhir Luffy sebelum mencapai cita-cita yang sesungguhnya. Karena perjalanan Luffy ketika sudah mengalahkan Im Sama adalah menjadi manusia paling bebas di lautan. Dan yang terakhir, bahwa cita-cita sesungguhnya dari kapten kita pun belum diketahui. Karena ketika Luffy mengucapkan hal tersebut, Oda Sensei mengskip percakapan Luffy bersama Sabo dan percakapan Luffy bersama krunya. Karena hanya orang-orang tersebut yang mengetahui cita-cita dari Luffy pasca menjadi Raja Bajak Laut. Menjadi Raja Bajak Laut adalah batu loncatan Luffy sebagai cita-cita yang sesungguhnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya ini teh sangat menarik. Yang pertama hanya Sabo dan Raja Cobra yang tahu, tetapi Raja Cobra sudah almarhum ya dihabisi oleh para Gorosei. Dan di sini yang sangat menarik menurut saya, apakah si Sabo ini mengetahui wajah asli dari si Im Sama atau tidak gitu. Tetapi dalam pemikiran saya bahwa si Sabo ini hanya melihat para Gorosei saja sujud terhadap Im Sama, tetapi tidak melihat wajah Im Sama, hanya melihat bayangan hitam atau siluet-siluet dari belakang gitu atau dari pinggir gitu, nggak dilihat gitu si wajahnya gitu. Sangat menarik ya menurut saya mah. Dan yang kedua adalah si Gorosei kalah baru melawan si Im Sama atau diperlihatkan si Im Sama. Nah dalam pemikiran saya teh gini ya, nggak akan namanya teh nggak akan ngelawan si Im Sama kalau si Gorosei belum kalah gitu ya. Jadi di pion utama teh si Gorosei, kalau si Gorosei kalah baru si Im Sama turun. Tetapi yang jadi masalah teh apakah dunia akan percaya jika si Im Sama ini adalah otoritas tertinggi dari Gorosei atau tidak. Kecuali kalau misalkan si Gorosei-nya masih hidup dan sudah sekarat dan akan dikalahkan gitu, datang si Im Sama dan si Gorosei ini sembah sujud atau berbicara kepada Im Sama teh bahwa otoritas tertinggi teh bukan kalian gitu, bukan kami kelima Gorosei tetapi Im Sama. Kecuali seperti itu dan diketahui sama dunia gitu, baru dunia bakal percaya. Tetapi kalau misalkan si Gorosei-nya udah kalah dan matoy alias maut alias mati ya, datang si Im Sama. Nah di sini teh si otoritas tertinggi di dunia teh si Im Sama mengaku kepada dunia, apakah dunia akan percaya bahwa otoritas pertama di dunia ini teh bahwa si Im Sama gitu. Nah di sini sangat menarik. Kecuali si Im Sama ini mengeluarkan kekuatannya haki entah buah iblis dengan sangat luar biasa gitu, mengalahkan kesatria suci kekuatannya atau auranya gitu, baru si Merin ini akan patuh kepada si Im Sama dan mengakui bahwa otoritas tertinggi di dunia teh di atas Gorosei teh adalah Im Sama gitu. Jadi percuma kalau si Im Samanya sekelas si Akainu atau sekelas si Gap gitu atau sekelas si Gorosei-nya itu sendiri nya mau percayain gitu, nggak akan percaya dunia teh bahwa otoritas tertinggi teh si Im Sama. Kalau misalkan otoritas tertinggi di dunia ini adalah Im Sama, otomatis si Im Sama ini harus lebih kuat dan lebih brutal dan lebih mangperang lagi dari para Gorosei itu dalam pemikiran saya. Wah ini sangat menarik kalau ngebahas ini mah tanpa skrip mah akan papanjangan ya, bakal panjang gitu kan. Yang tadi mah pakai skrip, ini mah pendapat pribadi saya tanpa skrip dan keluar langsung dari mulut saya. Mungkin mulut saya teh kayak ember ya, dan kalau misalkan ada salah saya juga minta maaf ya. Mengurangi efek atau gerakan tingkah konyol. Nah, di sini yang sangat menarik dalam pemikiran saya. Ini yang saya perhatikan dalam pertarungan si Kaido atau melawan si Rob Lucci teh memang epic ya, sangatlah luar biasa ya. Memang seperti itu ya, karena bekerja samanya sama Warner Bros. Kita tahu kita juga tahu gitu kalau bahwa si kartun ini teh di zaman dulu memang seperti itu gitu bentuknya gitu. Tetapi menurut saya kalau misalkan dikurangi gitu tingkah konyol si Luffy atau imajinasi si Luffy konyolnya dikurangi dan berfokus kepada adu kekuatan atau karena apa atau adunya ada silih tenggel gitu atau saling pukul gitu nya, silih tenggel teh saling pukul gitu antara si Luffy dan si Im Sama dalam kekuatan tingkat dewa gitu, sekelas tingkat dewa. Contohnya seperti Dragon Ball gitu ya, perang terakhir atau melawan si Jiren gitu nya, gagah gitu kan terlihatnya. Kalau misalkan si Im Samanya dibuat konyol gitu ya, kayak si Kaido dijadiin karet sama si Luffy, menurut saya kurang menarik. Apa ya namanya teh ya, kurang gitu ya. Bagus mah bagus gitu, tapi kan ini kan lawan terakhir gitu nya, si Im Sama teh lawan terakhir atau Rajana gitu nya. Rajana mah kan kudu sangat menarik gitu, pertarungan lagi kudu mangprang. Harusnya seperti apa ya, bertarunglah tanpa kekonyolannya dikurangi gitu. Konyol boleh tapi dikurangi gitu dan berfokus adu kekuatan. Wah anjir sangat menarik ya, seperti Naruto lah. Naruto ketika melawan si Sasuke di akhir-akhir pertarungan terakhir gitu ya, wah sangatlah epic gitu kan, antar kekuatan Indra dan Asura gitu, dan senjata terakhirnya dari si Sasuke adalah panah Indra gitu, sangatlah keren gitu nya, gagah gitu nya. Nah seperti itu gitu, jadi si konyolnya tuh dikurangin gitu, sangat menarik menurut saya mana. Dan kedatangan dan adu kekuatan yang sangatlah epic ya, ini teh saya teh menunggu gitu, apakah adu kekuatan sama si Im Sama ini teh akan sangat epic atau tidak gitu. Karena yang saya perhatikan One Piece teh konyol gitu nya, sisi singa emas juga konyol gitu. Seberapa kuat musuhnya dan seberapa edan juga musuhnya seperti Kaido, ada juga tingkah konyolnya. Apakah si Im Sama ini juga akan ada tingkah konyolnya atau enggak gitu. Kalau misalkan ada tingkah konyolnya, wah anjir menarik gitu nya, ciri khas One Piece gitu. Ya kita juga tahu bahwa si Kurohige juga ada tingkah konyolnya, si Akagami juga gitu yang sebegitu keren dan gagah dan bertenaga, berpowerful gitu si Akagami ya, memang ada tingkah konyolnya juga gitu ya.
sangat menarik. Tapi dah itu mah cuman teori ya. Tapi budak saha gandeng. Puncit geraknya. Baik dipuncit. Mau dikirim ke Israel? Enggak, ya udah diam ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, ingin ngopi kapal api dan udut jarum coklat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.